Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kak Udin. Sehat Kak? Alhamdulillah. Maaf nih lagi di jalan. Apa Mungkin Kak? nanti kurang maksimal nih. Iya nggak apa-apa Kak. Kita mulai aja Kak ya, karena udah saya record nih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Selamat jumpa kembali di ruang virtual ini. Sekali lagi saya selaku Fasil yang ke-54 mohon maaf atas keterlambatan kegiatan ini. Seharusnya kita lakukan hari Sabtu kemarin karena ada sesuatu hal dalam akun saya yang bermasalah. Jadi kita dapat melangsungkan kegiatan virtual ini hari ini. Mohon maaf sekali lagi kakak-kakak, semoga pada siang hari ini kegiatan tatap maya kita yang ketujuh ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Baik kakak-kakak, senang rasanya bisa berjumpa kembali pada kakak-kakak pada tatap maya yang ketujuh ini. Di sini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam ruangan ini, dalam kegiatan ini, hendaknya selalu diberikan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan PKG, PJOK, diseminasi ini dapat berjalan sampai dengan titik hari ini dengan baik dan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, saya mungkin lanjut saja materi kita, yaitu pada modul yang ke tatap maya ke-7 ini. Kesepakatan kita bersama seperti biasa menyalakan kamera apabila lagi tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh kameranya di-off-kan. Terus matikan mikrofon apabila lagi menyampaikan atau lagi materi menyampaikan. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila ada yang mau disampaikan, atau bisa langsung klik raise hand untuk bertanya atau sebelum bertanya. Seandainya ada gangguan teknis, itu hal wajar. Silakan masuk kembali ke ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, terkait dengan kuatkan pemahaman modul 1.5, yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK. Jadi di sini dapat saya sampaikan bahwa mungkin kakak-kakak berpikir kira-kira apa yang terbesit di pemikiran kakak-kakak ketika mendengar tema pengembangan kurikulum PJOK. Jadi di sini PJOK itu adalah sebuah mapel mata pelajaran di mana dalam kurikulum pendidikan menegaskan posisinya sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Maka sebagai suatu perjalanan pembelajaran, kurikulum PJOK harus dirancang. Jadi secara sederhana, yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum PJOK di sini adalah kegiatan merancang perencanaan pembelajaran PJOK yang disusun berdasarkan kebijakan kurikulum, yaitu kurikulum pemerintah yang sekarang kita masuk. Kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Yaitu di situ ada kebijakan standar isi dan standar proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses. Ada dari Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi, dan Peraturan Menteri Nomor 262 Tahun 2022 tentang struktur kurikulum. Sebagai contoh, misalkan tentang capaian pembelajaran atau CP yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi CP ini atau capaian pembelajaran yang harus dimiliki atau dicapai oleh peserta didik tiap fasenya. Terus berdasarkan CP, kita guru PJOK kemudian merumuskan TP.
ya, tujuan pembelajaran dan ATP dan mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. Itu termasuk atau tertuang dalam salinan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 32 tahun 2024. Selanjutnya, pengembangan kurikulum PJOK tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Ini terkait kurikulum merdeka yang di mana pada tahun ini 2024 sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Atau mungkin di sini kakak-kakak ada sekolahnya belum menggunakan kurikulum merdeka. Rasa saya semua sudah menggunakan kurikulum merdeka ya kak ya. Kita lanjut saja. Nanti kita akan tanya jawab juga mengenai kurikulum pembelajaran PJOK. Jadi di sini untuk merancang ya dari sesi kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami ataupun penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi di sini dapat saya jelaskan sedikit untuk merancang perencanaan pembelajaran PJOK yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kita ini guru perlu menyesuaikan proses pengajaran dengan kebijakan yang memberi siswa fleksibilitas dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, serta menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kurikulum merdeka yang kita gunakan ini yaitu mengedepankan pembelajaran yang personalis, diferensiasi, dan mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter dan kemampuan kritis. Kakak-kakak juga sudah membaca di LMS terkait ya dan sudah mengekspor materi modul 1.5 yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK. Tentu sudah banyak poin-poin informasi yang kakak-kakak dapatkan penting untuk didapatkan terkait kurikulum merdeka. 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama itu fokus pada materi esensial. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan sebagai landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional, yaitu menyusun program PJOK yang berkualitas dalam bentuk penyusunan rencana pembelajaran dengan backward design. Ya, sesuai dengan agenda kita sesi ini. Yang pertama itu adalah tentang backward design. Yang kedua, tentang pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kita kaitkan pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Kita masuk ke aktivitas 1. Ya. Apa yang menjadi tujuan sesi kuatkan pemahaman? Modul 1.5. Yaitu agenda kita selama 2 JP yang tadi telah saya bilang di slide sebelumnya, itu tentang backward design, pengembangan kurikulum, dan pemikiran KHD, serta kurikulum merdeka. Jadi di sini saya minta
aktivitas 1 tentang backward design ini dalam kegiatan pengembangan kurikulum PJOK. Kira-kira dari 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh kakak-kakak tulis di kolom chat. Sudah berapa paham kakak-kakak terkait dengan skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kakak tentang kurikulum? Jadi 3. Yang lain? Kak Zulfikar 2. Kak Ricci, halo Mon. Kak Aldo masih kosong. Sama-sama, Kak. Kita sama semua masih belajar. Masih tahap pembelajaran kita semua, Kak. Jadi jangan sukan-sukan kita untuk berbagi. Nggak apa-apa. Saya juga masih banyak belajar nih, Kak. Baik, jadi di sini catatan saya sebagai fasil ya terkait aktivitas 1 backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Mungkin kakak sudah mendapatkan apa poin penting backward design. Backward design ini yaitu adalah desain mundur. Backward design ini merupakan pendekatan untuk merancang perencanaan pembelajaran, yakni dari menentukan yang pertama golongan atau tujuan atau capaian, lalu diteruskan dengan bergerak ke belakang. Yang kedua itu menentukan penilaian untuk mengukur ya golongan tercapainya. Lalu yang ketiga menentukan aktivitas belajar, strategi ya, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Atau instruksional yaitu sama dengan instruksi atau pengajaran. Apa tujuan dari adanya pembelajaran? Boleh kakak-kakak jawab di kolom chat, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak boleh menjawabnya di kolom chat atau bisa juga klik ration untuk menjawab. Silakan kakak-kakak. Silakan saya kasih waktu, kita di sini sharing saja. Apa tujuan dari adanya pelajar PJOK di sekolah? Mungkin banyak ya tujuannya. Jelas mengharapkan siswa-siswi kita itu aktif dalam bergerak. Dan mungkin masih banyak lagi tujuan-tujuan tersebut. Bisa dispesifiki lagi tujuan-tujuannya. Boleh kakak-kakak paparkan di
kolom chat, silakan jawab. Mungkin pemikiran kakak-kakak ada yang menyampaikan tujuan PJOK gini gitu. Atau kakak-kakak memiliki pandangan lain, tujuan dari PJOK di sekolah itu ngapain. Ya, silakan kakak-kakak menuangkan dalam kolom chat jawaban terkait dengan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak jangan sungkan. Ya, Kak Aldo. Terima kasih Kak, menjadikan peserta didik memahami ilmu pengetahuan tentang olahraga. Ya, itu juga termasuk dalam tujuan PJOK. Karena dalam kegiatan PJOK itu banyak pembelajaran-pembelajaran tentang olahraga yang dapat dipahami oleh ataupun dipraktekkan oleh peserta-peserta didik kita. Kakak yang lain silakan menerapkan konsep PJOK atau olahraga. Terima kasih Kak Edi. Jadi di sini mungkin banyak konsep-konsep PJOK-nya yang dapat diterapkan. Ya, kita sebagai guru PJOK tahu bagaimana harus menerapkan pembelajaran PJOK yang seperti apa, yang sesuai dengan pengembangan atau pemikiran peserta didik yang beragam. Silakan kakak yang lain boleh menjawab di kolom chat sebelum saya teruskan. Kak Zulfikar, untuk meningkatkan kesehatan jasmani peserta didik, ya itu sangat betul sekali itu Kak Zulfikar. Kita berharap peserta didik kita dapat tumbuh dengan sehat sesuai dengan aktivitas gerak yang mereka lakukan. Kak Sri, tujuannya adalah untuk mengembangkan berbagai aspek dalam dirinya. Contohnya salah satu kesehatan fisik. Boleh monitor Kak Sri tentang paparan jawabannya. Selama ini kita jarang mendengar suara Kak Sri nih, suara Sri Kandi satu-satunya di kelompok kelas kita. Halo Kak Sri, monitor. Nggak perlu malu-malu Kak Sri, kita sama-sama belajar. Kak Sri. Maaf Kak, ini lagi sakit. Oke, baik. Terima kasih Kak Sri, atau apa? Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dalam jawabannya di kolom chat. Mungkin sini kita sama-sama sharing aja. Berbagai jawaban yang telah kakak-kakak jawab di kolom chat itu udah sebagai bentuk perwakilan dari tujuan kita, pelajaran PJOK di sekolah. Ya. Jadi PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi semua peserta didik. Ya, PJOK sesungguhnya perlu dimaknai sebagai sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, untuk aktif ya secara jasmani sepanjang hayat, atau bisa disebut juga dengan gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi tujuan pembelajaran dalam PJOK sesungguhnya dirumuskan dalam 3 ranah yang mungkin sama-sama kakak ketahui, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi kita dapat memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran kita. Selanjutnya saya sampaikan slide berikutnya. Ya, bisa sama-sama kita pahami. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024,
Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik, yaitu dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, ya, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ya, peserta didik kita itu dapat melakukan kompetensi dalam pembelajaran dengan kepercayaan dirinya, melakukan kreativitas gerak yang tentu sama-sama kita guru olahraga sebagai pelopornya, ya. Terus dapat membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Ya, di sini kita sama-sama tahu, kakak-kakak udah sama-sama dapat menilai seperti apa karakter peserta didik kita secara sosial maupun emosionalnya saat melakukan pembelajaran. Ya, di situ juga kita sebagai guru PJOK dapat kita tekankan tentang nilai-nilai fair play, ya, kerjasama, kekompakan, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Intinya kita sebagai guru PJOK dapat memberikan kesadaran, ya, dapat memberikan pemahaman sedini mungkin kepada peserta didik kita, terutama kita yang mengampu di sekolah-sekolah dasar. Dari fase-fase awal ini kita dapat menanamkan, ya, mengembangkan sikap-sikap positif peserta didik untuk aktif secara jasmani agar nanti di sepanjang hayatnya, ya, mereka bisa melangsungkan meningkatkan kualitas untuk hidup sehat. Mungkin bukan pada dirinya sendiri, nanti anak-anak didik kita juga akan memberikan dampaknya kepada orang-orang terdekatnya, seperti keluarga yang di rumah. Jadi di sini sesuai dengan tujuan PJOK, ya, berdasarkan CP tahun 2024 ini, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi catatan kami, Fasil memahami tujuan umum pembelajaran PJOK sebagai acuan, ya, untuk memahami muara akhir pembelajaran PJOK. Jadi dari tujuan umum itu nanti pemerintah menurun menjadi CP PJOK. Dari CP PJOK itulah guru menurunkan sebagai TP atau tujuan pelajaran. Baik, mari kita diskusikan, Kak, terkait dengan slide berikut ini. Ini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik, ya, tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak boleh memaksimalkan fitur chat untuk menjawab. Boleh kita berdiskusi terkait hal ini, ya.
Silakan Kakak untuk menjawab di fitur chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jadi kita langsung jawab aja. Mungkin langsung aja, mungkin Kakak lagi ada kegiatan atau hal lain. Jadi, seperti yang sampaikan tadi, ya, kita dapat memahami tujuan umum pelajaran PJOK sebagai acuan, ya, agar muara akhir pembelajaran PJOK itu tercapai. Dari tujuan umum, pemerintah menurun menjadi CP PJOK. Dari CP PJOK, nanti kita guru menurunkan menjadi tujuan pembelajarannya. Lanjut, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kakak. Apakah tujuan itu bisa tercapai dalam konteks kurikulum merdeka? Boleh Kakak jawab, atau silakan resen mau memberikan jawaban, atau bisa juga di chat, kolom chat. Silakan Kakak, kita sama-sama berbagi sini, sama-sama belajar. Mungkin selama ini dalam kurikulum merdeka yang sudah telah kita terapkan di sekolah masing-masing, apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuannya dan apakah sudah bisa dicapai? Silakan kakak memberikan komentar terkait tentang kurikulum merdeka. Kak Udin, boleh? Ada yang bisa disampaikan terkait tentang tujuan? Kak Edi? Oke, siap Kak Edi. Oke Kak, langsung saja. Jadi di sini artinya adalah setelah memahami tujuan umum pelajaran PJOK lalu diturunkan menjadi CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu guru PJOK menurunkan menjadi TP. Dan apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi jawabannya tentu saja bisa. Karena yang pertama guru diberikan ruang. Kita diberikan ruang, kita diberikan keleluasaan bagaimana ya untuk menurunkan CP ini menjadi TP sesuai dengan konteks
kebutuhan sekolah kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa atau murid di sekolah kita masing-masing. Boleh, Kak Jaya, ada yang mau sampaikan? Oke, Kak Fasil. Jadi di sini saya mau nanya nih, saya seringkali berbenturan masalah CP nih. CP ini kan kalau di K13 mungkin sama kayak kompetensi dasar mungkin ya. Ya. Nah, jadi kalau di K13 itu kan ada acuannya untuk mencari KD itu ada Permendikbudnya nomor 37 tahun berapa tuh? 2000 berapa sekian lah tuh. Kemudian yang masalah CP ini saya bingung nih, di mana cara mendapatkan CP yang berdasarkan pemerintah tersebut. Permendikbud nomor berapa deh nih? Oke, itu aja saya tanyakan Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya. Jadi di sini yang pertama yang tersampaikan tadi terkait tentang CP, mungkin nanti kakak bisa sama-sama melihat. Di sini kan ada aturan-aturannya. Dari berdasarkan CP yang saya sampaikan tadi itu, kemudian guru dapat menentukan, guru PJOK kemudian merumuskan jadi TP atau ATP. Dan pengembangan perencanaan PJOK. Di sini yang di materi yang saya dapatkan ini, situ mungkin terdapat dalam salinan keputusan Kepala Badan Standar atau kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 32 tahun 2024. Nah, atau mungkin di dalam permen tadi yang saya bilang, ada permen nomor 16 tahun 2022. Ya, mungkin sama-sama kita cari ketahui, kami juga di sini sama-sama kita cari pemahaman yang sama terkait ini, di mana standar betulnya kita dapat menentukan CP itu. Ya, saya juga sebagai Fasil masih juga kadang susah menurunkan itu. Ya, tapi dengan bantuan kawan-kawan dan berkat belajar yang kita terapkan, mungkin kita bisa dapat CP itu dari ataupun dari buku-buku pembelajaran yang telah kita dapatkan. Atau mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan terkait tentang yang disampaikan Kak Jaya tadi. Karena memang kurikulum PJOK ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Makanya untuk kita mendapatkan turunan CP ini memang kadang kita susah mendapatkannya. Ya, sebagai kurikulum nasional ini. Nah, jadi itulah yang saya alami sekarang nih kan, karena saya ada juga membantu kawan dalam PPG piloting nih kan, tentang pembuatan modul ajar yang sebetulnya. Nah, jadi mungkin Kak Edi yang lagi melaksanakan PPG piloting bisa membantu. Ya, betul nih Kak Jaya. Saya juga dalam proses nih piloting yang ketiga. Jadi mungkin ini juga jadi pembelajaran bagi saya juga nantinya. Ya. Jadi mungkin kakak-kakak yang lain itu gunanya kita dapat berkolaborasi di sini. Nah, tahu kakak-kakak yang sudah duluan di piloting 1 atau 2 mungkin dapat memberikan jawabannya atau masukannya. Sama bingungnya atau Kak Jaya. Baik Kak Edi mungkin lagi dalam proses juga nih sekalian sekarang. Baik kakak, kita lanjut saja terkait masalah tadi Kak Jaya, sama-sama kita cari tahu ke depannya. Jadi kalau nanti Kak Jaya tahu, saya pun tahu, kita sama-sama nanti berbagi. Ya, kita nggak usah, kita sebagai guru PJOK nih, kami di sebelumnya dijelaskan oleh Fasil kami juga, sama-sama kalau ilmu ini kita nggak perlu pelit. Ya, kita sama-sama mau berbagi. Asal kita sama-sama mau belajar. Itu aja kuncinya. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, kita lanjut Kak Jaya.
Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama Kak Jaya. Jadi setelah tadi yang saya jawab pertama, guru diberikan ruang atau keleluasan untuk menurunkan CP menjadi TP sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah kita masing-masing. Jadi ingat 3 karakter untuk kurikulum merdeka. Yang pertama itu fokus pada materinya, materi apa yang akan disajikan. Yang kedua itu pengembangan kompetensi dan karakter. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, jadi disinilah tantangan guru dapat merancang pembelajaran PJOK ya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, di sini kita dapat memahami tujuan umum penting sebagai acuan, di mana kita dapat memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Dah, itu kita sudah dapat memahaminya. Di slide berikutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran. Karena mungkin seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya. Jadi disinilah tantangan kita guru, bagaimana kita dapat merancang perencanaan pembelajaran ya PJOK melalui backward design atau yang dibilang tadi ya pembelajaran mundur. Backward design ini adalah sebuah pendekatan dalam merancang pembelajaran di mana proses perencanaan dimulai dari menetapkan tujuan akhir atau hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian bekerja mundur untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaiannya. Dalam konteks pembelajaran PJOK, pendekatan ini memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran, asesmen, dan materi yang digunakan berfokus pada pencapaian atau hasil belajar yang diharapkan. Nih, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi capaian pelajaran. Ya, yang kedua dapat menentukan metode penilaiannya, asesmennya seperti apa setelah kita identifikasi capaiannya. Setelah kita menentukan metode atau asesmennya seperti apa, baru yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi dari 3 tahap ini, yang pertama menentukan tujuan atau mengidentifikasi capaian. Kita dapat menentukan kompetensi atau hasil belajar yang diinginkan atau capai siswa. Contohnya saja mungkin dalam PJOK, ya, yang pertama itu ada tentang keterampilan fisik untuk mengidentifikasi capaian ini. Seperti menguasai teknik dasar dalam salah satu jenis olahraga. Contohnya dalam basket itu tentang passing ataupun dribbling, ya, seperti apa. Atau tentang kebugaran. Ya. Kebugaran fisik, tentang meningkatkan tingkat kebugaran siswa melalui aktivitas jasmani. Atau bisa juga dengan pengetahuan tentang kesehatan. Memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran fisik. Bisa juga pengembangan karakter seperti sportivitas, kekompakan, kerjasama, dan yang tak kalah penting adalah tanggung jawab sosial melalui olahraga. Jadi dalam mengidentifikasi capaian pelajaran ini, menentukannya, contohnya yang ini kita mungkin
kita guru PJOK ingin siswa memahami dan mampu menerapkan teknik dasar. Ya, salah satu mungkin dari cabang olahraga, pembelajaran tentang bola besar, seperti bola voli, ya, teknik dasar bola voli seperti passing, passing atas, passing bawah, service, ya, bagaimana kita menunjukkan sikap sportivitas dalam permainan. Terus untuk menentukan metode penilaian, merancang asesmen. Setelah tujuan pembelajaran diterapkan, ya, guru perlu merancang asesmen atau evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur. Bisa sini ada asesmen keterampilan, ada observasi terhadap kemampuan siswa dalam melakukan gerak atau teknik olahraga tertentu. Tentang voli tadi mungkin tentang passingnya seperti apa, atau service-nya seperti apa. Dari asesmen sikap boleh juga, ya, sikap siswa itu dalam bekerja sama dengan tim ataupun sportivitas selama bermain. Itu kita dapat melihat sikapnya seperti apa. Dan tentang asesmen kesehatan, mengukur, ya, ketercapaian peningkatan kebugaran siswa melalui tes kebugaran fisik. Contohnya mungkin merancang sebuah rubrik asesmen, di mana di situ kita dapat mengukur keterampilan, ya, dalam permainan voli tadi, yaitu passingnya seperti apa, penguasaan teknik servisnya dalam permainan voli, dan sportivitasnya saat siswa bermain. Terus merancang kegiatan pembelajaran, nah, merencanakan pengalaman belajar dan seleksi pembelajaran. Langkah terakhir ini dalam kegiatan, ya, backward design ini, mungkin siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dalam PJOK bisa meliputi kegiatan. Yang pertama itu seperti latihan terukur atau terstruktur yang berfokus pada pengembangan teknik dasar olahraga. Itu disebut dengan drill atau latihan keterampilan. Atau bisa juga dengan kita membuat perencanaan dalam simulasi permainan, ya, melibatkan siswa dalam permainan yang meniru kondisi nyata untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Atau bisa juga dengan pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam tim untuk mengembangkan kerjasama. Banyak seperti yang dilakukan dalam permainan kasti, ya. Jadi kegiatan harus dirancang dengan berdiferensiasi, memastikan setiap siswa terlepas dari kemampuan fisik mereka memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya mungkin guru merancang sesi latihan teknik passing dan service selama 2 minggu. Diakhiri dengan simulasi pertandingan voli untuk mempraktikkan keterampilan, ya, sejauh mana mereka sudah menguasai dan sikapnya, sportivitasnya seperti apa. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Nah, di sini ada pesan kunci tentang backward design. Aktivitas yang pertama kita ini. Backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design ini juga dapat juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Itulah pesan kunci tentang backward design. Mungkin yang dapat kakak-kakak terapkan nanti di sekolah atau di pembelajaran kakak di sekolah kakak masing-masing. Terkait tentang backward design ini mungkin ada yang perlu kita bahas lagi kakak. Boleh klik resen, ada yang mau dipaparkan atau dijelaskan atau mau dijelaskan? Silakan Kak Edi. Aus ketua Pak. Ya. Ini Kak, yang berkaitan ini kan kita berkaitan dengan metode dan model kan. Iya Kak. Sebenarnya di kurikulum Merdeka nih saya kurang pahamnya di situ gitu Kak. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran di lapangan bisa kita gambarkan ini kan rangkaian pembelajarannya. Tapi untuk menelaah satu-satu itu yang saya kurang mengerti gitu. Makanya tadi di situ disampaikan seberapa paham
itu saya buat 3. Ternyata kawan-kawan juga ada yang lebih dari itu kan. Iya. Saya tadi mau jawab 0 juga tadi rencana. Ya, semua sama kita Kak. Ya kalau Sama, kita sama-sama nih. iya, di itu kan Kak, model dan metode itu kan banyak itu Kak. Itu kayak apa bisa nggak dijelaskan gitu Kak? Saya nggak pahamnya di situ gitu. Atau misalnya Modelnya salah satunya Kak. contoh misalnya gini Kak, misalnya di pembelajaran KASTI misalnya kan. Pembelajaran KASTI itu untuk di kurikulum Merdeka yang kira-kira bisa kita terapkan itu contoh sederhananya seperti apa gitu. Kalau saya ini saya sendiri ini membaca-baca dari modul-modul yang lain itu pakai model apa namanya? Apa tadi ya? Saya pun lupa tadi namanya Kak. Yang berdiferensiasi itu Kak. Nah, diferensiasi itu kan pengelompokan tuh Kak. Ya. Nah, saya ini pakai based learning apa tuh ya? Tunggu dulu. Yang ini Kak, yang project based learning itu. Jadi kalau misalnya kita masukkan juga Kak diferensiasi itu metode atau model atau di dalam itu ada project based learning atau gimana tuh Kak? Saya nggak paham itu. Jadi pertanyaan saya itu Kak, apa namanya? Ada nggak contoh kayak satu kegiatan pembelajaran yang dia kegiatannya itu pakai metode ini, nanti pelaksanaan seperti ini gitu. Kayaknya kayak gitu lebih paham lah ya kan. Lebih itu. Nah, mungkin nanti bisa saya tampilkan atau bisa mungkin saya share di grup dari pengalaman atau dari kawan-kawan yang telah banyak share. Nanti kakak bisa juga nanti belajar di situ. Ada kayak sebuah video pembelajaran juga yang ditampilkan oleh salah satu pasil juga nanti. Kebetulan saya juga masih belum menguasai seperti yang disampaikan oleh Kak Edi. Jadi nanti saya kirim seperti apa nanti ya kakak boleh melihatnya. Itu kalau nggak salah nanti saya bisa kirim link YouTube-nya. Di situ kakak bisa lah melihat seperti apa pembelajaran tersebut yang disampaikan oleh Kak Edi tadi. Ya. Siap Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Edi. Jadi sebelumnya kita lanjut dalam selesai tentang pesan kunci ini. Tentang penyusunan program PJOK. Saya tampilkan slide berikutnya dulu. Ya, sebelum masuk ke aktivitas yang kedua. Kalau kita flashback tentang kurikulum K13, sebelumnya konten itu sudah ditetapkan atau sudah disediakan. Misalnya KD 3.1 tentang materi bola besar. Atau 3.2 tentang bola kecil. Dan 3.3 tentang atletik dan seterusnya. Tapi dalam yang sekarang ini Kumar itu kan sudah dibedakan lagi ya. Pemerintah hanya menetapkan CP sebagai standar. Tugas guru harus menyusun program PJOK yang relevan, mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah. Jadi oleh karena itu, CP harus dianalisis, memilah mana kompetensinya, mana kontennya, lalu dirumuskan TP, yang nanti sebagai dasar dalam menyusun modul ajar. Mungkin di sini lebih rincinya, dari salah satu teknik dasar dalam satu permainan, contohnya dalam kasti itu kan ada melempar, memukul, ya, dan ada menangkap. Jadi mungkin di situ dikembangkan, kita memilih kompetensinya, yaitu merumuskan tujuan belajarnya. Kita dapat merumuskan bagaimana siswa dapat memahami atau
mempraktikkan, memahami dan mempraktikkan bagaimana cara melempar dan menangkap yang benar. Ya, sebagai dasar dalam menyusun modul ajar. Jadi di situ kita dapat mengetahui sesuai dengan pesan kunci ini tadi. Jadi backward design ini dapat menjadikan sistematis yang sesuai dengan kurikulum yang dicapai dalam pembelajaran yang kita inginkan. Mohon maaf Kak, azan. Kita berhenti sejenak. Baik, kakak-kakak, kita lanjut. Tadi kumandang azan telah berlalu. Kita lanjut karena waktunya sudah mendekati waktu akhir. Jadi di fase atau di aktivitas yang kedua ini, yaitu tentang kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar di definisi di bawah ini? Nah, situ sudah terjawab, sama-sama kita ketahui aja. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi di situ sampingnya udah di keterangannya salah. Terus ada 3 pertanyaan ini. Buku teks yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga sebagai pemahaman yang salah. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, ini baru dikatakan benar. Ya, seperti tadi disampaikan, sesuai dengan K13 kemarin, ya yang saya sampaikan tadi. Kalau K13 itu kan kita ada KD-KD-nya yang telah ditetapkan.
Kalau di sini Kumar, ya kita hanya menetapkan CP sebagai standar. Tugas guru menyusun program PJOK yang relevan. Seperti apa standar yang ditetapkan dan CP harus dianalisis. Kita dapat memilih mana kompetensinya, mana kontennya, lalu kita rumuskan sebagai tujuan pelajaran yang nanti sebagai dasar dalam penyusunan modul ajar. Komponen kurikulum satuan pendidikan pelaksanaan Kumar atau kurikulum merdeka. Kakak-kakak, mari kita amati komponen kurikulum merdeka berikut. Terdapat 5 komponen yang sama-sama kakak lihat di layar. Yang pertama itu adalah struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Ya. Itu ditetapkan oleh pemerintah. Pembelajaran yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan kelima, kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Jadi semua komponen yang 5 itu tadi, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, yang disampaikan, yang tertuang dalam Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Masalah nomor 5 ini KOSP. Sekolah menyusun KOSP, di mana salah satu komponen KOSP adalah perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya. Situ bisa kakak lihat, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kurikulum satuan pendidikan, ya, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang saya bacakan tadi, ya, itu komponen-komponen. Ya, komponen ini bekerja secara bersama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Jadi kenapa berbeda? Ya karena ini karakteristik satuan pendidikan beda, visi, misi sekolah pasti beda. Dan tujuan satuan pendidikan juga beda. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran bisa beda. Yang penting relevan. Ya, dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Kakak menyusun kurikulum PJOK. Kakak tentu pernah terlibat dalam kegiatan menyusun kurikulum PJOK. Mungkin di sekolah bersama guru-guru lainnya, wakil kurikulum dan rekan sejawat, atau mungkin pernah di sebuah KKG PJOK. Mari berbagi cerita dengan mengikuti pertanyaan berikut.
bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin dalam sekolah kegiatan kakak masing-masing, seperti apa mungkin merancang program PJOK atau pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, pernah disusun secara bersama-sama mungkin dengan rekan sejawat atau hal-hal lainnya. Jadi dalam merancang program PJOK yang dapat saya pahami di sini, ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Penting bagi kita guru PJOK untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung pencapaian kompetensi siswa secara holistik, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Jadi, perencanaan program PJOK dalam pengembangan kurikulum harus mencakup pendekatan yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi, dan mengembangkan berbagai aspek fisik, mental, serta karakter siswa. Jadi dengan menerapkan prinsip kurikulum merdeka, guru dapat menciptakan pembelajaran PJOK yang bermakna, relevan, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun profil pelajar Pancasila melalui aktivitas fisik. Yang kedua, boleh kita berbagi, kakak-kakak boleh juga resen atau menjawab, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari ya di kelas PJOK. Boleh kakak-kakak yang mau berbagi pengalaman di sekolahnya seperti apa? Mengenai apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di PJOK. Silakan kakak-kakak. Kita di sini berdiskusi saja, sharing saja, Kak. Halo kakak. Jadi sini boleh saya paparkan dulu apa saja yang selama ini menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK yang seperti saya dapatkan atau yang seperti saya tanggap sebagai guru PJOK, ada beberapa hal penting yang dianggap bernilai untuk dipelajari oleh siswa di kelas. Nilai-nilai ini mungkin mencakup pengembangan keterampilan fisik, mental, sosial, serta karakter yang holistik. Yaitu yang pertama, tentang keterampilan motorik dan fisik. Ya, penguasaan teknik dasar olahraga contohnya. Siswa perlu mempelajari keterampilan motorik seperti lari, lompat, melempar, menangkap, serta keterampilan spesifik dalam berbagai cabang olahraga. Seperti sepak bola, bola basket, bola bulu tangkis, atau senam. Jadi penguasaan keterampilan ini
sangat penting agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik dan olahraga, baik itu di sekolah maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terus yang selanjutnya, tentang keterampilan motorik dan fisik ini, dari salah satu nilai yang dipelajari murid dalam PJOK, yaitu koordinasi dan keseimbangan tubuh. Itu tentang pembelajaran PJOK membantu siswa mengembangkan kemampuan koordinasi gerak yang baik, yang berguna tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam aktivitas fisik, dalam keseharian mereka. Terus pentingnya menjaga kebugaran. Terus latihan kebugaran. Banyak latihan kebugaran, ya. Program PJOK juga menanamkan pentingnya berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh. Seperti melakukan latihan kardiovaskular, kekuatan dan fleksibilitas. Terus nilai-nilai berikutnya yaitu tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Ya, ada tentang pendidikan kesehatan, ada tentang manajemen stres dan keseimbangan mental. Selanjutnya, nilai-nilai selanjutnya itu tentang pengembangan karakter. Karakter di sini adalah membentuk sportivitas dan kejujuran. Terus membentuk kerjasama dan kolaborasi. Dan disiplin serta tanggung jawab. Dan nilai-nilai selanjutnya itu menerapkan nilai-nilai kehidupan melalui aktivitas fisik. Menghargai kebersamaan. Nah, ini penting. Kenapa? Dalam PJOK, siswa belajar berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Jadi, mengembangkan rasa saling menghormati dan kerjasama dengan orang lain tanpa memandang perbedaan kemampuan fisik, gender, dan budaya. Seperti yang materi yang telah kita bahas sebelumnya. Terus kemandirian dan pengambilan keputusan. Jadi siswa juga dapat dilatih untuk membuat keputusan yang baik dalam situasi olahraga. Seperti menentukan strategi permainan. Ya, contoh dalam sepak bola, strategi dalam permainan sepak bola itu seperti apa. Kalau di SMA mungkin lebih detail lagi. Tapi kalau SD mungkin pengetahuannya masih belum terlalu jauh. Ya, tentang strategi permainan atau mengatasi tantangan fisik. Ini mengembangkan keterampilan kognitif, ya, berpikirnya dan kemampuan berpikir kritis mereka. Izin minum, Kak. Terus nilai yang dipelajari murid di kelas PJOK, penting kesadaran lingkungan melalui olahraga. Ini juga sama-sama ya dapat kita terapkan. Kenapa? Karena dalam beberapa kegiatan PJOK, siswa itu bisa diajak untuk berolahraga di luar ruangan, tidak hanya fokus di dalam ruangan atau di sekitar sekolah. Seperti dalam kegiatan hiking atau eksplorasi alam. Ini membantu siswa mengembangkan kecintaan terhadap alam dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, jadi banyak nilai-nilai yang dapat dipelajari murid di kelas. Selanjutnya, boleh nih kakak-kakak gantian bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Boleh Kak saling sharing, berbagi jawaban? Silakan kakak-kakak.
yang ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan yang ketiga ini? Silakan kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Baik, perlu sini saya sampaikan juga. Yang pertama itu ya prosesnya yaitu mengacu pada CP yang ditargetkan. Kita dapat mengidentifikasi kompetensi inti. Pastikan kurikulum yang dikembangkan mengacu pada CP yang ada pada kurikulum. Kompetensi ini mencakup aspek motorik, kebugaran jasmani, sportivitas, dan karakter. Tentukan tujuan yang jelas. Setiap unit pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas. Misal, meningkatkan kebugaran jasmani siswa, mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerjasama, atau menanamkan nilai sportivitas. Contohnya, dalam merancang unit olahraga sepak bola, tujuan pembelajarannya tidak hanya tentang teknik bermain, tetapi juga melibatkan kerjasama tim. Terus, bagaimana kepemimpinan dan respek kepada lawan. Nah, itu salah satu ya proses pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang pertama ya tadi yaitu tentang capaian CP yang ditargetkan. Yang kedua, menyusun kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sini contohnya dalam latihan kebugaran jasmani, siswa yang lebih siap fisik bisa diajak melakukan latihan intensitas tinggi. Sementara siswa lain bisa fokus pada latihan dasar, seperti peregangan atau latihan kekuatan tubuh. Terus yang ketiga, ya, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan sosial ke dalam setiap unit pembelajaran. Menekankan pada sportivitas dan disiplin. Bisa juga dengan kolaborasi dan kerjasama. Contoh, setelah pertandingan, guru bisa mengadakan diskusi kelompok tentang bagaimana kerjasama tim terjalin, apa yang bisa ditingkatkan, dan bagaimana nilai sportivitas diterapkan dalam pertandingan. Selanjutnya, pengembangan kebugaran jasmani yang holistik. Itu dapat berupa pembelajaran berbasis proyek atau kebugaran jasmani berbasis aplikasi kehidupan nyata. Contohnya di sini, siswa bisa membuat jurnal harian atau mingguan tentang aktivitas fisik mereka di luar kelas maupun laporan tentang bagaimana kegiatan ya tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Selanjutnya, menghubungkan aktivitas fisik dengan kesehatan mental dan sosial. Yang dapat kita lakukan sekarang itu adalah menghubungkan aktivitas fisik dan kesehatan mental dan sosial. Ya, seperti pendidikan kesehatan mental, pendidikan kesehatan sosial. Contohnya, setelah aktivitas fisik yang intens,
guru dapat memfasilitasi sesi relaksasi atau refleksi, di mana siswa berbagi pengalaman mereka terkait tentang bagaimana olahraga membantu mereka mengelola stres dan emosi. Terus, menggunakan penilaian otentik atau formatif. Di sini berupa penilaian berbasis proyek. Selain tes tertulis, penilaian bisa dilakukan dengan cara proyek, asesmen formatif atau observasi. Contohnya di sini, siswa bisa dinilai berdasarkan partisipasi mereka dalam permainan tim atau berdasarkan kemampuan mereka mengembangkan keterampilan motorik tertentu, seperti menendang bola atau melompat dengan teknik yang benar. Terus, kesimpulannya, dalam mengintegrasikan semua nilai, ya, semua nilai penting dalam pembelajaran PJOK ke dalam proses pengembangan kurikulum. Kenapa? Karena guru perlu menyelaraskan kompetensi fisik dengan nilai-nilai karakter, kebugaran jasmani, serta kesehatan mental dan sosial. Jadi, melalui program PJOK ini yang dirancang harus berdiferensiasi, relevan, dan komprehensif. Sehingga kita semua nanti mampu mendukung ketercapaian siswa dalam mencapai CP dan mengembangkan profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Itulah kesimpulan dari aktivitas yang kedua ini. Ya. Lanjutnya, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya, ada kebutuhan dan karakter peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Jadi dalam menyusun sebuah program PJOK, misalnya kita anggap kita menyusun silabusnya PJOK. Jadi program PJOK ini dipengaruhi oleh 6 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang kebutuhan dan karakternya. Karakter serta didik. Terus konteks masyarakat, waktu yang efektif, alokasi jam pelajaran, serta cakupan dan tahapan teknologi. Selanjutnya di aktivitas 3, ya sedikit kita sampaikan di sini tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka, Kumar, dan artikulasi KHD, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Bisa Kak lihat sini. Menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, di sini ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Ya, yang pertama fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ini dapat mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik.
Terus kata kunci yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Sedikit saja kita bahas karena waktu sudah kira habis. Jadi di sini Ki Hajar menggarisbawahi seperti yang kakak lihat di layar bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ya, ada sesuai fase-fasenya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita hanya sebagai pendidik hanya dapat memberikan, mengarahkan karakter anak itu larinya kemana. Ya. Jadi terdapat pemikiran KHD terkait dasar pendidikan yang masih sesuai dengan kurikulum merdeka. Misalnya pendidikan yang holistik, ya, atau pendidikan untuk semua, pendidikan berbasis budaya, pendidikan karakter, dan pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata yang saat sekarang ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak diharapkan dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Boleh kakak-kakak pelajari lagi materi-materinya di LMS terkait dengan keterkaitannya prinsip pemikiran KHD dengan hukum. Terus peserta mampu memahami atau mengembangkan kurikulum PJOK. Dan yang terakhir, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Mudah-mudahan bukan kakak-kakak, saya juga dapat menerapkan materi-materi atau ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini. Dan sama-sama kita untuk saling berbagi, sama-sama kita di sini saling mengingatkan, dapat mempelajari ya modul-modul terkait tentang perubahan pendidikan, terutama di pembelajaran kita di Mapel PJOK ini. Tibalah akhirnya. Terima kasih pada kakak-kakak kita semua. Hapus dulu kakak-kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, walaupun banyak sekali mungkin pemahaman-pemahaman saya yang masih kurang dalam materi ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dapat, atau kita semua, saya sendiri dapat kita tingkatkan mempelajari ya pembelajaran demi pelajaran, materi demi materi di LMS terkait dengan perubahan atau paradigma yang selama ini mungkin banyak yang kurang dalam pembelajaran kita di PJOK. Baik, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai agenda kita pada tatap maya yang ke-7 ini. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak telah mengikuti sampai akhir. Saya stop dulu recordnya, baru kita dokumentasi dan saya harap semua membuka kameranya.